A'adhani Allah wa iyyakum minan nari thumma amma ba'du. Kaum muslimin sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram atau orang-orang menyebutnya dengan bulan Syuro, diyakini sebagai bulan keramat, diyakini membawa sial, diyakini tidak boleh mengadakan kumpulan-kumpulan besar, baik itu pesta pernikahan atau walimah, atau mengawali membuka usaha, atau pindah rumah, atau bepergian. Sebagian orang meyakini bulan ini membawa sial, membawa bala, membawa bencana, sehingga mereka meyakini barang siapa yang melanggar pantangan ini pasti dia celaka, atau dia akan celaka, atau kemungkinan besar dia celaka. Sehingga orang-orang pada meyakini, dan mereka tidak berani mengambil resiko karena mendapatkan petuah dari nenek moyang atau pendahulu yang kalau dilanggar maka itu akan mendatangkan bala, bencana. Lantas bagaimana Islam menyikapi fenomena ini? Menyikapi tradisi yang berkembang sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu tentang bulan Syuro atau bulan Muharram yang penuh dengan keramat. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika tidak menyebutkan tentang bahaya sesuatu, maka kita tidak boleh lancang, tidak boleh kita meyakini sesuatu, apalagi ini masalah keyakinan, masalah akidah, masalah usuluddin. Maka kita tidak boleh meyakini sesuatu, apalagi sesuatu yang besar, mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika syariat Islam tidak menganggap ada satu bulan yang berbahaya atau yang keramat, atau ada satu waktu, satu hari, atau jam tertentu, atau tempat tertentu, atau benda tertentu yang bisa mendatangkan madarat, bisa mendatangkan malapetaka jika dilanggarnya, maka kita tidak boleh meyakini sesuatu yang Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menjelaskannya.
Karena kita tahu tidaklah sesuatu yang berbahaya untuk umat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang telah memberikan peringatan agar umatnya bisa waspada. Tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan dari neraka, mendekatkan ke surga, sesuatu yang bisa berbahaya illa qad buyyina lakum, kecuali sesuatu tersebut telah dijelaskan kepada kalian. Lailuha kanahariha, bahkan saking jelasnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala terhadap bahaya-bahaya yang bisa mencelakakan umat ini, penjelasan tersebut malamnya seperti siangnya, saking jelasnya. Maka kita tidak boleh meyakini ada bulan tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, atau benda tertentu yang bisa mendatangkan bala, yang bisa berbahaya, yang bisa mendatangkan kesialan. Tidak boleh diyakini tanpa adanya keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang meyakini ada waktu-waktu tertentu yang sial, ada tempat-tempat tertentu yang sial, ada benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan kesialan, maka itu yang disebut dengan khurafat. Orang-orang Arab menyebutnya dengan tahayyul. Orang-orang kita sering menyebutnya dengan mitos. Dan Islam datang meluruskan keyakinan-keyakinan jahiliyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarata wala safar. Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa ikut tangan, tanpa ikut campur dari pengaturan Allah. Tidak. Semua penyakit bisa menular jika Allah berkehendak. Wala tiyarata, tidak ada takoyur. Dulu orang-orang Arab itu suka benar mengkait-kaitkan burung dengan fenomena. Jika mereka ingin safar, ingin pergi jauh, atau ingin punya gawe, punya hajat, mereka ambil seekor burung merpati. Mereka lepas di depan pintu. Jika burung tersebut terbang ke arah kanan, oh ini pertanda baik. Jika burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka mengurungkan niat mereka. Gak boleh pergi jauh, gak boleh bergaul, gak boleh menikahkan, gak boleh ini, gak boleh itu. Dan itu keyakinan orang-orang jahiliyah 15 abad yang lalu. Wala safar, dan tidak ada sial di bulan Safar. Karena kalau orang-orang di sini menyebutkan bulan sial adalah bulan Surah. Dulu orang-orang Arab jahiliyah menyebutkan bulan sial itu bulan Safar. Tidak ada sial di bulan Safar. Tidak ada sial di bulan Surah. Tidak ada sial di bulan Muharram. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhini bani Adam
innahu yasubbu dahra. Wala tasubbu dahra fa inna Allaha huwad dahr. Para manusia telah menyakiti Allah. Para manusia telah menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka mencela waktu. Dan bulan Muharram termasuk waktu. Fa inna Allaha huwad dahr. Karena sesungguhnya Allah lah sang pemilik waktu atau masa itu sendiri. Mencela waktu, mencela masa sama dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang ulama kontemporer bernama Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, salah seorang dosen di Universitas Darul Hadis Makkah, menyebutkan di dalam risalah beliau, Khudh aqidataka dan kitab wa sunnah sahih. Ambillah keyakinan, ambillah ideologimu, ambillah akidahmu, yakinilah sesuatu itu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Yang lain dari itu maka tinggalkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara tahayyul, perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang diyakini oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah yang tidak benar, telah beliau letakkan di bawah telapak kaki beliau, telah beliau hinakan. Ala fa inna amral jahiliyah mawdu'un tahta qadamaki. Ketahuilah bahwasanya urusan-urusan perkara-perkara jahiliyah telah aku hinakan, telah aku letakkan di bawah telapak kaki. Maka jangan kalian yakini. Bagaimana kita manusia yang katanya modern, yang katanya intelek, yang memiliki gelar akademis yang begitu panjang, tapi tidak mau memanfaatkan akalnya dengan baik. Kalau diarahkan meyakini keyakinan-keyakinan yang lurus, keyakinan-keyakinan yang benar, dia membantahnya, enggak usah terlalu fanatik. Ingat, kiblatmu memang di Arab, tapi nenek moyangmu orang Jawa. Ingat, kitabmu Al-Quran dan Sunnah, tapi jangan lupa dengan primbon-primbon Jawa. Ingat, nabimu dari Arab, tapi nenek moyangmu ada di Nusantara. Dan ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Islam tidak anti dengan tradisi, tidak anti dengan budaya, tapi Islam bersikap ketika tradisi, ketika budaya menyalahi aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam tidak ada kompromi di dalam kebatilan, di dalam kesyirikan,
di dalam kekufuran, di dalam kemaksiatan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, adakah di sana kemuliaan di bulan Muharram? Ada. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bukan bulan keramat, bukan bulan sial, bukan bulan yang mendatangkan bala dan bencana. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan ada 4 bulan yang kita harus menghormati. Di antaranya bulan Muharram. Dan seorang yang beribadah di bulan Muharram pahalanya beda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan di sana ada anjuran untuk memperbanyak puasa, untuk memperbanyak salat, untuk memperbanyak amal saleh. Wabil khusus dan lebih terkhusus lagi ketika di tanggal 10 Muharram. Sekarang tanggal 3 Muharram. Di tanggal 10 Muharram, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Dan puasa di hari itu keutamaannya menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan puasa Muharram ini dahulu diamalkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Bentuk syukur mereka ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Itu bertepatan dengan 10 Muharram. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi mereka mewujudkan syukur mereka dengan puasa di tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah SAW menganjurkan untuk puasa di tanggal tersebut dan menganjurkan untuk puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya, atau lebih afdal lagi bisa puasa berturut-turut dari tanggal 9, 10 dan 11 jika mampu. Jika tidak mampu, bisa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kalaupun dia nggak mampu, puasalah di tanggal 10. Kalaupun dia nggak bisa, ya tidak apa-apa, karena ini hanya fadilah, keutamaan. Namun alangkah ruginya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian kesempatan itu ada dan kita mampu, tapi kita tinggalkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله